Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Selamat Pak. malam, Pak. Baik ya, untuk pertemuan materi IoT kita ya pada malam hari ini terkait tentang Internet of Things dengan menggunakan RFID ya. Nah, kita ambil dari sisi materi pembahasan jurnal ya. Kita masuk ke sisi RFID-nya ya. Sebentar ya. Nah, ada beberapa dari requirement ya untuk kita menggunakan Internet of Things ya. Ada seperti permintaan request untuk dinamiknya aset, kemudian dibutuhkan secara konstan ya. Kemudian pengembangan eksponensial, kemudian availability dari utilization-nya, dari sisi data asuransi, kemudian client security client, efisien dan forward utilization ya yang digunakan ya. Kemudian dari sisi arsitektur, kalau arsitektur IoT ya, ini sudah pernah kita bahas dari sisi aplikasi, kemudian transportasinya, kemudian ada prosesnya ya. Nah, di mana dari sisi advancement dari RFID ya, ini dapat kita ada beberapa dari RFID ya, kita masuk ke RFID. Nah, di mana dari RFID ya, establish-nya itu dari pusat sistem administrasi pada pengembangan IoT-nya, di mana IoT ya, misalnya dari sisi klien ya, secara fisik kita membawa sesuatu yang dihubungkan dengan digital dunia dengan melalui sistem cloud ya. Nah, RFID dan 2D ya, di mana identifikasi standarisasinya yang mana fisiknya itu terkoneksi ya dengan web ya, terkoneksi dengan web, di mana RFID ya singkatan dari Radio Frequency Identification ya, di mana frameworknya ya merupakan transmit dari karakter yang individual menggunakan sistem remote dengan gelombang radio yang menggunakan serial number ya. Nah, di mana gauge alat dari RFID ini ya merupakan terbuat dari Britan ya, dan pada tahun 1948, dan kemudian inovasi RFID ya berkembang sampai dari tahun 1999. Inovasi RFID ya itu terus berkembang dan dapat merupakan suatu bagian dari IoT yang berfungsi untuk merecognize dari beberapa artikel yang kita gunakan untuk dalam hal sistem gelombang finansialnya ya. Nah, inovasi-inovasi dari RFID ada beberapa kontrol suflenya, misalnya seperti aktif RFID, kemudian ada pasif RFID, dan juga ada semi-pasif RFID. Di mana pada primary bagian dari RFID itu ada fake, kemudian ada fresh, kemudian ada ini ya, receiving wire, ini seperti gelombang penerima, kemudian ada get to control, pengontrolnya, kemudian programming programnya, kemudian dan ada juga server. Nah, tentunya hal ini lebih efektif
lebih murah dari sisi harga ya. Karena scope dari RFID itu bisa melakukan remote aplikasi seperti checking, kemudian aplikasi militer, kemudian sirkulasi ya. Nah, web protokol atau IP itu sistem esensial yang secara konvensional ya dari internet. Itu dibuat pada tahun 1970-an ya. IP ini merupakan kunci dari interchange ya, internet ya, yang menggunakan datagram dari sistem limitnya. Ada 2 form dari internet IP, itu ada IPv4 dan IPv6 ya. Kemudian ada beberapa standar identifikasi yang digunakan ya. Ada dengan metode encoding number, penomoran encoding, dan ada juga dengan letter, surat ya, penyuratan dimixkan. Kemudian ada dari sisinya ada remote fidelity yaitu Wi-Fi ya. Ini merupakan inovasi sistem administrasi yang enable dengan visi dan berbeda dengan gadgets ya. Ada beberapa toolsnya untuk penyampaian, yaitu ada Bluetooth, kemudian ada Zigbee ya, di mana dari Bluetooth ya, ini merupakan inovasi ya dari sisi model, kemudian dari inovasi radionya, gelombang radio yang keluar ya, dengan menggunakan sistem gadget ya atau handphone ya, misalnya pada notepad, PC, kamera, printer ya, bisa dengan menggunakan Bluetooth kita untuk melakukan proses hal itu. Kemudian kesimpulan daripada RFID ya, IoT menggunakan RFID, di mana pertukaran daripada mesin ya setiap hari gelombang ya lebih pada agreeable ya, bagaimanapun perbedaan dari sisi aplikasinya ya, baik dari sisi aplikasi IoT misalnya seperti dalam bentuk medicine, kemudian fabrikasi, kemudian transportasi, interaksi, administrasi. Nah, IoT keuntungannya ya dari sisi administrasi merupakan dari dapat dikatakan sebagai exit levelnya ya. Kemudian tidak ada definisi standar yang dapat misalnya untuk kita terkoneksi dengan dunia luar atau sistem cloud ya. Teknologi dari seller ini seharusnya lebih, misalnya teknologi yang kita lakukan harus lebih kepada interoperable ya. Jadi kedepannya kalian bisa lebih untuk misalnya dalam hal proses penyusunan, pembuatan skripsi misalnya mau menggunakan IoT, tentunya harus bisa fokus IoT ini mau dikembangkan dengan menggunakan misalnya dengan RFID, kemudian juga dengan sistem dari sisi Wi-Fi, kemudian dari sisi Bluetooth, yang dimana nantinya dalam hal proses penyiapan kalian misalnya mau melakukan skripsi, nah ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk proses pengembangannya, mau buat seperti apa suatu rancangannya. Baik, sampai sini